Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Arc sebelumnya bercerita tentang kisah perjuangan dari Asta dan Yuno menjadi kesatria sihir. Di mana dalam perjalanan tersebut nyatanya Asta yang tidak memiliki sihir berhasil mendapatkan Grimoire misterius, yang kemudian berhasil masuk dalam kelompok Benteng Hitam. Sementara itu, Yuno mendapatkan kelompok terpopuler yaitu Fajar Keemasan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Black Clover Arc Dungeon Exploration versi Efek Anime. Pada awal masuk pada kelompok ini beberapa hari kemudian, Asta, Magna, dan Noel mendapatkan misi. Seperti yang dikira, dalam misi pertamanya ini Asta sangat gugup dikarenakan dia belum pernah bertarung melawan orang jahat. Jadi untuk misi pertamanya ia akan berjuang semampunya. Nah, tak lain misinya itu ialah menangkap babi liar di salah satu daerah. Sesampainya di sana ada suatu hal yang aneh. Bagaimana tidak, babi liar tersebut tak sebanyak yang dikira. Dengan demikian tugas mereka akan menjadi lebih mudah. Di kala misi itu Magna sedikit menjelaskan tentang masa lalunya itu, di mana sebelum menjadi kesatria sihir dirinya adalah orang ceroboh seperti Asta. Bahkan yang paling gila dari itu, dia melukai orang banyak dengan kekuatannya itu. Sampai suatu ketika hidupnya mulai berubah saat bertemu kakek Sehe, yang mana dia jugalah orang yang bisa membuatnya menjadi seperti ini. Nah, sesaat menjelaskan masa lalu itu, mereka melihat kota dari Sehe yang dikelilingi oleh kabut. Pastinya Magna yang mengetahuinya pun langsung meminta Asta untuk menebas kabut itu. Benar sekali, dengan kekuatan dari Asta mereka bisa masuk ke pusat kota. Terkejutnya penduduk sedang disekap oleh suatu kelompok. Entah siapa kelompok tersebut yang pasti mereka berniat mengambil batu sihir yang ada di sini. Tapi rencananya sedikit bermasalah ketika Sehe menghalanginya. Tentunya Asta yang mendengar kata-kata itu langsung mencoba untuk menyerangnya. Naasnya kekuatan sihir dari musuh sangat kuat hingga membuat Asta dan Magna kewalahan. Sementara itu Noel yang berada dalam kebimbangan tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan baru yaitu sihir pertahanan. Hal ini bisa terjadi karena tekad untuk melindungi para penduduk meskipun sihir pertahanan ini masih kurang maksimal. Singkat cerita dengan kecerdasan dari Asta dan Magna musuh pun berhasil dikalahkan. Akan tetapi ada yang membuat mereka terkejut, yakni musuh di sini mengeluarkan jurus bunuh diri agar informasi rahasia tersebar. Entah apa yang disembunyikan oleh kelompok tersebut, yang pasti ada sesuatu besar yang akan datang. Seusai masalah tersebut berakhir, Magna dan lainnya menghibur cucu dari Sehe agar bisa kembali senang. Tak lama kemudian ada burung aneh membawa batu aneh menghampiri Asta. Entah apa burung tersebut, pastinya mulai dari situ burung itu akan mengikuti Asta. Scene berpindah dari arah Yuno, di mana dalam misi pertamanya dia akan ditugaskan untuk mengantar Salim sampai rumah. Alasannya Salim adalah seorang bangsawan yang telah menyumbang banyak uang pada kerajaan Clover. Nah, dalam tugas itu, dia ditemani oleh Klaus dan anggota baru yang bernama Mimosa. Seperti yang dikira dalam perjalanan itu ada masalah menghampiri mereka, yakni ada sekelompok bandit yang mencoba menyerang. Namun anehnya yang diincar malah Yuno. Entah kenapa hal itu, yang pasti ada kejanggalan dalam misi ini. Benar sekali, dalang dibalik semua itu adalah Salim sendiri. Alasannya melakukan itu semua karena dia masih tidak terima atas kekalahannya lalu. Maka dari itu, untuk membalaskan dendamnya, ia menyewa pembunuh bayaran agar membunuhnya. Untungnya masalah itu terhentikan berkat kekuatan kerja sama mereka. Kabar baiknya di sini, Klaus yang awalnya tidak menyukainya sekarang sudah mulai berkurang. Keesokan harinya, Mark selaku asisten sihir mendapatkan berita yang buruk, yakni ada sebuah dungeon yang muncul. Masalahnya di sini ialah kerajaan sebelah yang bernama Diamond juga berniat untuk mengambil harta dari dungeon tersebut. Mengingat jika ada dungeon baru bisa dipastikan ada harta suci yang sangat berharga. Mendengar hal itu kaisar sihir yang bernama Julius Novachrono malah sangat bahagia. Kenapa demikian? Lantaran saat ini adalah waktu yang pas untuk menguji kekuatan dari anak baru dari Benteng Hitam dan Fajar Keemasan. Tentu saja Nami yang mendapat perintah itu langsung meminta Luck, Noel dan Asta untuk menelusuri dungeon tersebut. Asta yang diperintah oleh Kaisar Sihir pun sangat senang karena kesempatan seperti ini jarang terjadi. Lalu tanpa lama-lama Finral yang mempunyai kekuatan berpindah tempat langsung mengantar mereka untuk ke sana.
Sayang sekali Finral hanya bisa mengantar ke sekitar daerah sana, mengingat dia hanya bisa berpindah tempat ke tempat yang pernah dikunjungi. Cerita bersingkat saat mereka mulai menyusuri ruangan gelap tersebut. Sesampainya di suatu celah, mereka dikejutkan dengan tempat yang misterius yang sangat indah penuh mana beserta jebakan. Luck yang mengetahui hal itu memperlihatkan sifat buruknya yang mana seringkali dia bermain-main dengan jebakan. Namun tepat sekali, alasan dari Luck ditugaskan di sini adalah karena bisa mendeteksi mana dengan jangkauan yang luas. Dikatakan kekuatannya itu setara dengan bangsawan. Benar sekali, saat menganalisis tempat ini, Luck langsung pergi ke arah mana yang memiliki aura besar. Pastinya Noel dan Asta yang tidak memiliki pengalaman sekalipun hanya bisa pasrah saja. Mengingat pasti Luck akan langsung menuju pusatnya. Tak lama kemudian setelah beberapa menelusuri tempat, Yuno dengan kelompoknya bertemu dengan Asta. Seperti yang kita tahu, Klaus sangat dingin terhadap kelompok benteng hitam. Mengingat posisi dari kelompok mereka sangat berkebalikan. Menariknya di sini ternyata Mimosa adalah sepupu dari Noel. Akan pertemuan itu membuat mereka senang dan kesal karena mereka mempunyai kelemahan masing-masing. Tetapi meski demikian mereka berdua sangat akrab. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Asta dan Yuno berlomba-lomba lagi untuk bisa mencapai harta dari tempat ini. Walaupun saat itu, Yuno dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk bisa menelusuri tempat ini. Berbanding terbalik dari Asta dan Noel yang berlarian ke sana kemari. Scene berpindah dari Luck yang bertarung dengan kelompok misterius yang diketuai oleh Lotus yang berasal dari kerajaan Diamond. Menariknya di sini, meski Lotus sudah tua, Luck merasakan kalau dia memiliki aura yang kuat. Benar sekali, Luck yang sangat suka bertarung langsung menyerangnya untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Yap, tepat sekali, sihir yang digunakan oleh Lotus sangat merepotkan, yakni sihirnya bertipe asap. Tak hanya itu saja, sebelum bertarung dia sudah menjebak Luck dengan kekuatannya itu. Dengan demikian, Luck langsung kehilangan setengah kekuatannya. Ketika dalam kondisi seperti itu, Luck mengingat tentang masa lalunya. Yakni masa lalunya itu sangat tragis dan kejam, di mana ibunya selalu menyiksa dirinya waktu kecil. Hal itu dikarenakan Luck selalu tertawa di kondisi apapun. Namun sebaliknya, di sisi ibunya tidak akan menyukainya ketika dia menang dalam pertarungan. Sebab dari itu, sampai sekarang Luck sangat suka bertarung demi bisa mewujudkan keinginan dari ibunya, walau hal itu sangat tabu. Beruntungnya dalam kegelisahan tersebut, Asta berhasil menolongnya. Waktu itu Asta mengatakan kalau dia tidak sendirian, lantaran di sini mereka mempunyai teman untuk membantunya. Melihat itu, Lotus yang tidak bisa berlama-lama lagi langsung menggunakan kekuatannya untuk menghabisi mereka dengan sekejap. Tetapi hal itu tidak membuat Asta, Noel, dan Luck gentar. Malah mereka memiliki ide yang bagus untuk bisa keluar dari sini. Kemudian dengan beberapa usaha yang dilakukan pun mereka bisa keluar dari situ. Namun sebelum berhasil menangkapnya, Lotus berhasil kabur menggunakan sedikit sihirnya. Setelah masalah ini berakhir, ada masalah lagi. Yakni di lantai atas ada sejumlah aura besar sedang bertarung. Sedangkan dalam sisi dari kelompok Klaus berhasil sampai pusat untuk pertama kali. Dalam ketenangan itu, secara tak terduga ada yang menyerang Mimosa sampai terluka parah. Tak lain yang menyerangnya adalah salah satu prajurit terkuat dari Diamond yang bernama Mars. Diketahui Mars memiliki sifat yang sangat dingin dan tak kenal ampun bagi siapa yang menghalanginya. Untuk kekuatan sihir darinya sangat kuat bertipe berlian. Sebab dari itu dengan mudah dia bisa menyerang Mimosa tanpa diketahui. Alhasil terjadilah pertarungan besar di antara mereka bertiga. Walaupun Yuno dan Klaus berdua, tetapi mereka dibuat tidak berdaya di hadapan dari Mars. Bagaimana tidak, dia memiliki serangan yang sangat kuat ditambah dengan pertahanan yang super kuat. Yaps, meski dibuat seperti itu, Yuno jatuh bangun untuk melawannya karena ia tidak mungkin mati di tempat seperti ini. Sayang sekali hasil akhir dari pertarungan itu tetap sama. Beruntungnya di saat yang tepat Asta berhasil menangkis pedang berlian itu dengan satu serangan. Lantaran pedang darinya bisa menetralkan sihir. Klaus yang melihat hal itu sangat terkejut bagaimana bisa orang yang tak mempunyai sihir sekalipun dengan mudah menangkis serangan seperti itu. Apalagi dia baru mengetahui kalau Luck memang benar-benar kuat. Berlanjut dari pertarungan antara Mars melawan Asta dan Yuno. Terlihat Mars mulai menunjukkan kekuatannya hingga akhirnya bisa membuat Asta terluka. Meskipun begitu, Asta yang tak kenal menyerah sekalipun mengatakan luka ini tidaklah sulit sambil mengayunkan pedangnya. Singkat cerita, setelah adu kekuatan tersebut, Asta berhasil mengalahkannya walaupun terlihat babak belur.
Agar tidak ada masalah lebih lanjut, Klaus menggunakan segel pengekang agar musuh tidak bisa bergerak lagi. Dengan begini, mereka bisa masuk ke ruangan harta tanpa hambatan sekalipun. Saat berhasil masuk, mereka sangat terkejut karena harta di tempat ini sangat banyak. Di salah satu harta di situ, Yuno tertarik dengan satu gulungan bertuliskan hal aneh. Anehnya lagi, tiba-tiba saja tulisan itu masuk ke dalam grimoire-nya. Berarti kan kemungkinan itu adalah kekuatan baru dari Yuno nantinya. Sementara di sisi Asta, digiring burung anehnya yang bernama Nero ke salah satu ruangan. Tapi sebelum ke sana, tiba-tiba saja Mars bangkit dan menyerang Yuno dan lainnya. Dia bisa bangkit seperti itu ialah karena kekuatan api penyembuhnya itu. Entah bagaimana caranya menggunakan kedua sihir tersebut, yang pasti ada satu bukti yang konkret di sini, yakni grimoire-nya seperti digabungkan. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Kita ulas dulu kisah dari Mars. Di mana sewaktu kecil ada suatu kabar buruk dari pelatihan dari kerajaan Diamond. Dikatakan dalam puncak latihan itu semua peserta yang berpartisipasi diharuskan bertarung Battle Royale, yang nantinya si pemenang bisa pergi keluar kerajaan. Nah, buruknya dalam kondisi itu dia mempunyai satu teman yang sangat berharga yang bernama Vanna. Dan seperti yang diketahui dalam pertarungan puncak tersisa dirinya dan Vanna. Awalnya Mars tidak mau membunuhnya, tapi ketika Vanna menyerangnya, reaksi ketakutannya muncul dan membuat Vanna terbunuh. Selepas kemenangan itu, salah satu peneliti dari kerajaan Diamond membuat uji coba yang besar untuk bisa menyatukan kekuatan sihir tersebut. Hasil dari penelitian pun berlangsung dengan baik dan menjadikan Mars sebagai senjata besar mereka untuk suatu saat nanti. Mungkin itulah sekilas cerita dari Mars dan kekuatannya hingga menjadi sedingin ini. Kembali pada pertarungan menegangkan sebelumnya. Waktu itu Mars yang sudah merasa muak pun akan membunuh yang terlemah di sini. Yap, tepatnya dia mengincar Noel. Naasnya Noel yang tidak bisa berbuat apa-apa pun terkena serangan itu sampai terluka parah. Pastinya Asa yang melihat temannya dibuat seperti itu sangat marah sembari mencoba menyerangnya. Sayang sekali Mars yang sudah tahu kelemahan darinya langsung menggunakan kecepatan untuk menyerang balik. Dalam keputusasaan itu, Nero menggiring Asta ke ruangan itu lagi. Yang ternyata yang ditunjukkannya adalah pedang kuno di tempat itu. Ketika melihat itu, Asta langsung mengambil pedang itu untuk segera bertarung dengan Mars. Terlihat dari pertarungan itu, Asta bisa mengimbanginya. Lantaran kali ini pedangnya sedikit ramping dan memiliki ketahanan yang sama. Menariknya di sini pedang tersebut bisa menyerap sihir dan menggunakan sihir tersebut. Alhasil dengan satu serangan tersebut, Mars langsung tumbang. Nah, meski dibuat seperti itu, Mars bisa bangkit kembali serta membalikan keadaan. Buruknya di situ dia berniat untuk membunuh Asta sekarang juga. Beruntungnya hal itu terhenti dari Yuno secara tiba-tiba mengeluarkan sihir yang kuat beserta memunculkan peri aneh, di mana peri tersebut adalah roh angin Sylph. Kemudian dalam waktu yang lama tersebut, roh itu mengeluarkan sihirnya yang bisa mengalahkan Mars sekali serang. Hal itu saja sudah membuktikan kalau peri itu sangat kuat. Sementara dalam sudut dari Yuno hanya bisa diam tak berkata-kata, karena belum menyadari kekuatannya itu. Usai masalah itu ada masalah lebih besar lagi, yakni dungeon ini mulai runtuh. Tahu akan hal itu, Yuno menggunakan kekuatan anginnya untuk membawa semua orang keluar dari sini. Walau pada akhirnya mereka tidak bisa membawa beberapa harta tersebut. Kabar buruknya di situ yang berhasil membawa ratusan harta itu beserta Mars adalah kawanan dari Lotus. Dengan begitu, masalah pada dungeon ini terselesaikan dengan tanpa masalah. Dikarenakan tujuan dari kerajaan Diamond adalah mengambil harta itu saja. Dengan harta itu, maka para penduduk tidak akan kelaparan lagi. Bisa dilihat kalau di situ mereka bukanlah orang yang jahat. Mungkin itu saja untuk arc dari Black Clover kedua. Arc berikutnya semakin menegangkan lagi lantaran akan ada musuh yang akan menyerang kerajaan Clover. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.